Dutch, school psychologist. Phil, So why'd you guys move up here? a good place to start rebuilding. What you up to this? You want what exactly? This one is a meth whore giving away gifts. Where's the narc? Luther! Hey, broker. Berlatarkan di kota St. Louis, sebuah kota yang ada di Amerika Serikat, di mana kota ini terkenal sebagai salah satu kota dengan tingkat kriminalitas tertinggi di muka bumi. Aksi penculikan, transaksi narkoba, bahkan pembunuhan layaknya jamur yang tumbuh di musim hujan. Meski sudah sering diberantas, namun entah kenapa selalu saja tumbuh silih berganti. Hingga pada satu malam, terlihat iring-iringan dari sekelompok geng motor yang dipimpin oleh seorang gembong narkoba bernama Danny. Ia dikenal sebagai pengedar narkoba yang memiliki jaringan distribusi yang sangat luas, sehingga dia dianggap sosok yang sangat berpengaruh dan disegani dalam dunia kriminal. Sebagai seorang bandar narkoba yang paling disegani, semua itu tak lepas dari karakternya yang bengis dan kejam. Dan tentu saja, semua itu ia lakukan demi mencapai tujuannya, yaitu untuk mempertahankan posisinya sebagai sosok yang paling berkuasa. Diketahui Danny memiliki seorang putra bernama Jojo, yang akan menjadi penerusnya di kemudian hari. Namun karena Jojo masih perlu banyak belajar dalam dunia hitam, Danny pun merekrut seorang anggota bernama Phil Broker, di mana loyalitas dan kontribusi broker yang sangat baik dalam membantu menjalankan bisnis kotor sang bandar narkoba, membuat broker pun diberikan kepercayaan untuk melakukan segala urusan bisnis Danny. Namun aktivitas Danny dalam dunia kriminal ternyata sudah lama menjadi incaran target utama operasi DEA, sehingga ketika mereka sedang sibuk mengatur rencana pengiriman barang, Danny dan anak buahnya tidak menyadari bahwa saat itu pasukan DEA tiba-tiba menggerebek tempat tersebut. Aksi penggerebekan itu tentu saja tak lepas dari informasi yang didapatkan oleh DEA dari seorang informan. Namun yang mengejutkan, informan tersebut adalah orang kepercayaan Danny sendiri, yang tak lain adalah broker, di mana broker ternyata adalah agen DEA yang memang ditugaskan untuk menyamar. Give me a 20 on my agent inside. All units, I got 2 on the move. Cops all over the fucking place. Fuck! Pada akhirnya Danny sang bandar narkoba tak lagi berkutik dan dibekuk tanpa perlawanan. Namun sial, Jojo putranya tak mengindahkan instruksi Danny yang menyuruhnya untuk segera meletakkan senjatanya. Sehingga ketika pasukan penembak melihat gerakan Jojo yang mencurigakan, saat itulah pasukan penembak dengan serentak menarik pelatuk senjata. Broker yang menyaksikan pembantaian itu tentu saja terlihat begitu sangat kaget karena ia tidak mengharapkan hal tersebut terjadi. Namun meskipun demikian, Danny yang menyaksikan putranya tewas tepat di depan matanya secara langsung menaruh dendam terhadap broker, di mana ia menganggap bahwa brokerlah yang harus bertanggung jawab atas kematian putranya itu. Di malam itu pun broker terlihat merasa sangat bersalah. Terlepas dari penyamarannya, ia sebenarnya sudah menganggap Jojo sebagai temannya sendiri. Sehingga di malam itu, broker pun memutuskan untuk mengundurkan diri dengan alasan untuk menenangkan pikirannya. Broker! Tanpa terasa 2 tahun pun berlalu. Broker kini tinggal di sebuah kota kecil bernama Diana, di mana di kota kecil inilah broker memulai hidup baru bersama putrinya Maddie. Selama 2 tahun tinggal di kota Diana, broker memilih untuk menjalani kehidupan yang lebih tenang dan jauh dari kekerasan. Bahkan secara sukarela bekerja sebagai penulis dan mengelola sebuah peternakan kuda. Semua itu demi menghindari resiko yang akan membuatnya kembali terlibat dalam masalah hukum. Sampai di suatu hari, berlokasi di halaman sekolah tempat Maddie, putri semata wayangnya broker, menuntut ilmu, yang saat itu sedang bermain bersama beberapa bocah laki-laki. Tiba-tiba Maddie didorong dengan kasar hingga terjatuh.
Dan situasi pun semakin menjadi-jadi sampai akhirnya Maddie pun kehilangan kesabaran. Come get it. He asked you twice. Asked twice. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, berlokasi tepat di depan rumah broker, terlihat saat itu ia sedang memperbaiki tangga rumahnya, di mana ia dibantu oleh seorang pria yang selama ini menjadi sahabatnya bernama Tido. Di tengah obrolan sembari terus bekerja, tiba-tiba broker mendapatkan panggilan telepon dari pihak sekolah yang meminta broker untuk segera datang guna membicarakan sesuatu yang dianggap penting terkait putrinya. You okay to finish? Yeah, man. Hey, broker, don't sweat it. It's probably nothing. Sesampainya broker di sekolah, ia pun dengan segera berjalan menyusuri koridor. Namun tak berapa lama langkahnya terhenti tepat di depan sebuah ruangan ketika melihat seorang wanita yang sedang marah-marah yang tak lain adalah ibu Teddy bernama Kay. Dalam keadaan bingung karena tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, saat itulah muncul seorang wanita cantik bernama Susan, di mana ia adalah seorang psikolog sekaligus guru yang selama ini membimbing Maddie. School psychologist. Phil, broker. Susan kemudian membawa broker menuju ke sebuah ruangan. Di sana ia menjelaskan bahwa Maddie telah melakukan pemukulan terhadap seorang bocah laki-laki, yaitu Teddy. Di mana ibu Teddy yang tadi marah-marah tidak terima karena merasa anaknya adalah korban kekerasan. Namun meskipun demikian, Susan sebenarnya tahu siapa yang bersalah di balik kejadian ini, di mana Kay bukan kali pertama mengamuk di sekolah. Beberapa waktu yang lalu, ia juga pernah mengancam kepala sekolah karena tidak terima ditegur akibat ulah putranya sendiri. 2 times like I was supposed to. Taught her to defend herself. Maybe this is my fault. Di saat broker dan Maddie berjalan menuju parkiran untuk segera pulang, siapa sangka Kay ternyata masih berada di parkiran dan masih keberatan menyuruh suaminya yang bernama Jimmy menyerang broker. Sehingga ketika Jimmy menghampiri broker, siapa sangka justru inilah yang terjadi. You owe my son a goddamn... Somebody owes us a goddamn... Can you get in the truck, please, honey? Turn your back on it. Sir, for what? You gonna let him get away with that? I'm in trouble here. No. You really have to take him down that hard, though? You asking these questions? Things got out of hand, Sheriff. They won't happen again. Di perjalanan pulang, Kay terus saja mengomel dan mengucapkan kata-kata kasar kepada suaminya tersebut, menganggap suaminya lemah karena sama sekali tidak bisa berkelahi. Kay yang masih tidak bisa memaafkan atau mengikhlaskan kejadian ini pun berencana mengadukan hal tersebut kepada saudara laki-lakinya yang merupakan seorang preman, dengan harapan sang kakak mampu memberi pelajaran kepada broker. Now from now the whole fucking town said you are a motherfucking idiot. Broker sendiri tinggal di lokasi yang cukup jauh, yang memang sengaja dipilih untuk menghindari kemungkinan terlacak oleh Danny, sang pemimpin gangster yang saat ini mendekam di penjara. Di mana broker menyadari bahwa Danny suatu saat akan memburunya setelah insiden kematian Jojo, putranya, beberapa tahun yang lalu. Di keesokan harinya, broker yang tidak ingin masalah tempo hari menjadi semakin rumit dan menimbulkan masalah yang lebih besar pun berinisiatif mendatangi ayah Teddy, yaitu Jimmy, dan kemudian meminta maaf atas pemukulan yang telah dilakukan oleh Maddie, putrinya. What do we need to do to make this go away, Jimmy? Trouble. Not ours, yours. I want an apology. I want you to apologize to my wife. I apologize for what happened. You good now, Jimmy? Strong. Sepulangnya dari kediaman Jimmy, broker menyempatkan mampir ke SPBU untuk mengisi bahan bakar mobilnya. Namun siapa sangka, ia tiba-tiba dihampiri oleh 2 orang pria yang diduga adalah anak buah Gutter, di mana mereka diperintahkan untuk menghajar broker. Namun tentu saja, sial bagi mereka, karena kali ini mereka telah melakukan kesalahan besar. 2 pria ini secara tidak langsung dijadikan tumbal tanpa tahu siapa orang yang sedang mereka hadapi. We think it. Who put you up to this? Beberapa waktu kemudian, informasi itu pun didengar oleh Gator. Mengetahui anak buahnya babak belur, tentu saja membuat Gator kaget bagaimana broker dengan mudahnya mengalahkan kedua anak buahnya. Saat itu juga Gator dengan segera turun tangan, menyambangi kediaman broker seorang diri, tepat di saat broker dan putrinya sedang asik menunggangi kuda.
Awalnya tujuan Gator datang ke sana hanya sekedar memberi pelajaran kepada Broker, di mana ia menusuk ban mobil Broker dan mencuri salah satu boneka serta kucing milik Maddie. Namun rasa penasaran menuntun langkah kakinya masuk ke dalam gudang, di mana di dalam sana ia melihat tumpukan berkas-berkas rahasia milik Broker. Saat itulah ia mengetahui bahwa Broker adalah seorang mantan agen DEA. Setibanya di rumah, Gator terus meneliti lembaran demi lembaran berkas tersebut. Hingga pada akhirnya, ia benar-benar yakin bahwa Broker adalah mantan seorang agen DEA yang sedang berada dalam program perlindungan saksi atas kasus kejahatan dengan seorang pemimpin gangster bandar narkoba. Meskipun dia hanya pengedar berskala kecil, Gator tentu mengenali beberapa nama besar pemimpin sindikat kejahatan, termasuk salah satunya adalah Danny, sang bandar narkoba yang disegani. Saat itulah terbesit sebuah ide di benak Gator. Ia berencana mengambil keuntungan dari kasus tersebut. Di saat itu juga Gator segera menghubungi pacarnya yang bernama Cheryl, yang bertempat tinggal di kota St. Louis, di mana diketahui Cheryl sempat menjadi anggota geng motor Danny, dan memintanya datang untuk membahas ide tersebut. Singkat cerita, Gator pun akhirnya bertemu dengan Cheryl, dan tanpa banyak basa-basi langsung menceritakan idenya, lalu meminta Cheryl menemui pengacara Danny untuk memberikan informasi bahwa ia mengetahui keberadaan Broker, dengan harapan bisnis haramnya akan cepat berkembang jika bergabung dalam jaringan berskala besar. Dan benar saja, tanpa kesulitan sedikit pun, Cheryl akhirnya berhasil menemui sang pengacara. Pengacara tersebut pun dengan segera mendatangi Danny di penjara dan memberitahukan bahwa ada seorang pria bernama Gator yang mengetahui keberadaan Broker. Mendengar informasi itu tentu saja membuat Danny sangat senang, sehingga saat itu juga ia langsung menghubungi anak buah geng motornya dan memberikan perintah agar segera mengambil tindakan secepatnya untuk memburu Broker. Dipimpin oleh anak buah kepercayaannya bernama Cyrus, Danny menugaskan Cyrus untuk menemui Cheryl, yaitu satu-satunya orang yang akan membawanya kepada Gator. Namun alih-alih membuat kesepakatan terkait imbalan koneksi jaringan bisnisnya, Cheryl justru terdesak karena merasa sangat terintimidasi ketika Cyrus terus mengancam akan menghabisinya jika informasi tersebut hanyalah sekedar main-main. A deal, Cyrus. Come on here. You fuck with me, Cheryl. Right. Where's the narc? Sementara itu, Broker terlihat sedang dalam perjalanan mengantarkan putrinya ke sekolah. Dan lagi-lagi, demi memperbaiki hubungannya dengan keluarga Teddy, Broker menyuruh putrinya untuk mengundang Teddy ke acara ulang tahunnya yang akan diadakan besok sore. Ajaibnya, undangan itu pun direspon cukup baik oleh Teddy, termasuk ibunya yang kali ini tidak semarah seperti tempo hari. Sampai akhirnya digelarlah acara ulang tahun Maddie yang diadakan tepat di depan rumahnya, di mana di sana terlihat Teddy dan juga Kay. Pada momen ini, keduanya pun resmi berbaikan dan tak ada lagi permusuhan di antara kedua belah pihak. Terkait hilangnya kucing putrinya dan juga ban mobilnya yang telah dirusak, Broker pun menceritakan kejadian itu kepada Tido, sahabatnya. Di mana awalnya, Broker mengira jika itu adalah perbuatan Jimmy, ayah Teddy. Namun menurut Tido, hal tersebut sangatlah berbanding terbalik, karena ia berpikir Jimmy tidak akan mungkin berani melakukan hal seperti itu. Sebab setahu Tido, Jimmy adalah tipikal orang yang tidak suka mencari masalah. Sejenak Tido terdiam. Sebuah nama kini terlintas di pikirannya, yaitu sosok kakak ipar Jimmy yang bernama Gator. Dari rumor yang beredar, Gator memang sudah lama diisukan memiliki sebuah gudang pembuatan narkoba. Ia sering bertingkah arogan, sok jagoan di kota ini, dan dikenal sebagai sosok yang sangat licik serta manipulatif. Mendengar adanya keterkaitan Gator dalam dunia narkoba, tentu saja Broker mulai terlihat khawatir, di mana pengalaman buruknya saat melakukan penyergapan terhadap Danny, sang pemimpin gangster sekaligus bandar narkoba terbesar di kota St. Louis beberapa tahun yang lalu, membuat Broker pun berfirasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Sehingga saat itu juga, Broker segera menghubungi rekannya di kepolisian untuk mencari tahu informasi tentang profil Gator. Dan tak butuh waktu lama, rekannya itu pun mendapatkan informasi bahwa Gator memiliki kekasih bernama Cheryl, yang ternyata adalah mantan anggota geng motor sang bandar narkoba Danny. Mendengar informasi itu, Broker terlihat semakin was-was. Pikirannya pun melayang jauh tatkala memikirkan keselamatan putrinya, karena tentu saja saat ini bukanlah sesuatu hal yang sulit bagi Danny untuk menemukan keberadaannya. Maka dari itu, Broker pun segera bertindak cepat.
Setelah bertanya kepada beberapa orang mengenai tempat Gator sering nongkrong, broker mendapatkan informasi bahwa Gator dan Cheryl beberapa saat yang lalu terlihat memasuki sebuah kafe. Berbekal informasi itu, broker pun segera masuk dan menghampiri meja Gator dan Cheryl. Alih-alih menjelaskan secara detail pokok permasalahannya, broker justru memperingatkan mereka berdua agar tidak pernah memainkan permainan yang tidak mereka pahami. Terlebih-lebih, permainan tersebut mengancam keselamatan putrinya. Karena jika itu terjadi, broker bersumpah ancaman itu akan berbalik mencelakai mereka. I don't want my kid involved. Let's get you found. Broken into by some. Okay. Reaching. I mean, it's just... Finish your breakfast. Baru saja keluar dari kafe, saat itu pula broker menerima pesan singkat dari rekannya. Dari pesan itulah, broker akhirnya memastikan bahwa sosok yang sedang bersama Gator di dalam kafe memang benar Cheryl, mantan anggota geng motor Danny. Sehingga untuk memastikan Gator benar-benar tidak lagi bertingkah, broker pun diam-diam mendatangi gudang tempat Gator memproduksi barang-barang haramnya dan membuat semacam jebakan untuk menghancurkan tempat bisnis tersebut. Tak lama kemudian, broker menemukan kucing milik putrinya yang masih hidup dan berniat untuk segera pulang. Namun tanpa diduga, muncul beberapa orang anak buah Gator yang berhasil membuatnya tak sadarkan diri. Hey, broker. Dua di antaranya adalah anak buah Gator yang sempat dihajar broker di SPBU beberapa hari yang lalu. Mereka berdua tentu saja menaruh dendam atas apa yang pernah mereka alami. Dengan brutal, mereka menghajar broker secara bertubi-tubi. Namun tentu saja, broker memiliki cara untuk mengatasi mereka. All by yourself. I'm gonna tell Miguel a bedtime story. Merasa tempat tinggal mereka sudah tidak aman lagi untuk ditempati, yang tentunya akan sangat membahayakan keselamatan putrinya, sehingga sesampainya broker di rumah, saat itu juga ia mengajak Maddie untuk segera pergi dari kota tersebut. Di waktu yang bersamaan, Gator pada akhirnya kedatangan tamu yang sudah lama ditunggu-tunggu, yaitu Cyrus dan geng motornya. Setelah adanya kesepakatan beserta imbalan yang akan didapatkan, Gator pun memberitahukan lokasi rumah tempat broker dan putrinya tinggal. Cheryl diminta untuk mengantarkan mereka semua ke sana. Sementara Gator memilih tetap berada di tempat demi menghindari kecurigaan orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, broker masih berkemas memasukkan barang-barangnya ke dalam mobil. Sahabatnya Tido tanpa diminta dengan baik hati membantu mengatur rencana kepergian broker, bahkan membantu membawa kuda-kuda milik broker menggunakan mobilnya. Di saat bersamaan, Cyrus dan kawan-kawannya pun tiba di sana, di mana orang pertama yang mereka datangi tentu saja Tido yang kebetulan sedang berada di luar. Suara keras dari luar menyadarkan broker yang masih berkemas di dalam rumahnya, sehingga alih-alih segera pergi dari lokasi, broker justru harus memprioritaskan keselamatan putrinya terlebih dahulu dan menghadapi anak buah Cyrus di luar sana. Dial 911 with a gun trying to get into the house, okay? Situasi itu membuat broker kalang kabut. Maddie berlari ke arah sungai, hingga broker terpaksa harus mengejarnya. Tanpa disadari oleh broker, Cyrus tiba-tiba muncul dan mengajak broker bertarung dengan tangan kosong. Demi melindungi putrinya, broker pada akhirnya terpaksa melanggar janjinya untuk tidak lagi membunuh. Maddie yang masih terlihat ketakutan kembali berlari mencari tempat bersembunyi.
Namun di tengah jalan, ia bertemu dengan Cheryl yang sebenarnya tidak ingin melibatkan anak-anak dalam masalah ini. Sehingga Cheryl memutuskan kabur membawa Maddie bersamanya dengan tujuan menyelamatkan gadis kecil itu. Di waktu yang bersamaan, broker yang baru saja menghabisi Cyrus sudah terlambat untuk mengejar putrinya. Namun beruntung, pihak kepolisian segera tiba. Berbekal handy-talkie yang selalu dibawanya, Maddie berhasil menghubungi sang ayah dan meminta untuk segera diselamatkan. Tanpa izin terlebih dahulu, broker pun mengambil alih sebuah mobil sheriff dan segera menyambangi markas Gator. Maddie sendiri sudah tiba di sana lebih dulu. Alangkah terkejutnya Gator saat mendapati Cheryl nekat membawa Maddie ke tempatnya. Tanpa disadari, keputusan Cheryl ini justru menyeret mereka berdua ke dalam masalah besar. Tak lama kemudian, Casey datang setelah mendengar suara tembakan dan siren mobil kepolisian. Kedatangannya hanya ingin memastikan kakaknya tidak terlibat masalah. Namun setelah melihat Maddie ada di sana, Casey pun menyadari bahwa Gator terlibat dengan apa yang sedang terjadi. Hingga akhirnya, ketika Casey bermaksud menyalakan lampu gudang, tiba-tiba listrik mengalami korsleting yang menyebabkan gudang tempat produksi narkoba milik Gator meledak dan terbakar. Melihat kebakaran itu, Casey yang kini sudah jauh berbeda, mencoba melindungi Maddie dari kobaran api. Namun Gator tidak terima, ia merebut Maddie dari dekapan adiknya. Sialnya, tanpa sengaja, ia melepaskan satu tembakan yang membuat Casey tertembak di bagian perut. Meski dipenuhi rasa bersalah karena sudah terlanjur basah, Gator pun nekat membawa Maddie kabur untuk dijadikan sandera. Tanpa berpikir jernih, Gator tidak menyadari bahwa apa yang ia lakukan justru memperkeruh suasana. Ketika membawa Maddie kabur, secara tidak langsung ia mengundang kemurkaan broker, yang tentu saja tidak akan membiarkan putri tercintanya terluka sedikit pun. I just shot my fucking sister! Tepat di atas sebuah jembatan yang saat itu kedua akses masuknya ditutup, Gator keluar dari mobil dan menghampiri broker yang masih terjebak di dalam mobilnya yang terbalik. Ketika Gator mengarahkan pistolnya ke arah Maddie, saat itulah broker berhasil melepaskan diri dan menghajar Gator hingga tak sadarkan diri. Now you connecting the dots? She just saved your life. Setelah semua selesai, Gator dan Cheryl pun ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka berdua. Sementara Kay berhasil bertahan setelah tim medis datang menolong. Begitu pula dengan Tido yang juga berhasil diselamatkan. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, broker menyadari satu hal, bahwa ia tidak mungkin terus-terusan bersembunyi. Sehingga daripada terus dihantui kekhawatiran, broker memilih untuk mendatangi Danny di penjara, di mana di sana ia menantang sang gangster secara terang-terangan untuk 1 lawan 1 apabila nanti sudah bebas dari penjara. Dan film pun selesai.